Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Wantira. Cerita ini ditulis oleh Inna Asmalik. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, supaya kalian semuanya nggak ketinggalan cerita-cerita misteri dari Pandu Amerta. Gimana keseruan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Wantira. Banu akhirnya dikebumikan, meninggal secara tragis, jatuh dari balkon, membuat seluruh keluarga dan warga di desa berduka. Ini semua karena anakmu, Rasti. Kenapa anakmu yang mau bunuh diri, malah anakku yang jadi korbannya? Geram Ibu Dina pada Ibu Rasti. Ibu Rasti hanya diam saja mendengar Ibu Dina marah-marah kepadanya karena ulah dari putrinya. Maaf Bu, kita tidak tahu kejadian yang sebenarnya, ucap Pak Karim, ayahnya Keisha, coba menenangkan Ibu Dina. Semua sudah jelas, Keisha bersalah. Semua yang menyaksikan melihat Banu ingin menolong Keisha yang mau bunuh diri, saut Ibu Dina kesal. Sementara Keisha, ia tidak ikut pergi ke pemakaman Banu dan memilih hanya menyendiri di kamar karena merasa trauma dengan kejadian kemarin. Banu mati karena aku, gumam Keisha dengan tubuh bergetar, ketakutan sambil melihat wajahnya di hadapan meja rias. Dari cermin Keisha melihat Pangeran Wantira muncul tepat di belakangnya, dan Keisha kemudian menoleh ke arahnya. Sudah cukup, jangan jadikan keluargaku atau sahabatku menjadi korbannya lagi, ucap Keisha ketakutan. Waktu untuk kamu pergi 3 hari lagi. Pamitlah pada keluargamu, pesan Pangeran Wantira, dan memberikan satu buah peti kecil berisikan jubah kuning dan secarik kertas berisikan mantra agar bisa dapat masuk ke alam Wantira. Keisha tidak menjawab. Jika ia berontak dan menolak untuk ikut, sudah pasti Pangeran Wantira akan murka dan mencari korban lainnya. Jika kamu terlambat, dalam hitungan menit saja, semua akan berakibat fatal, ucapnya, dan kemudian menghilang. Keisha berteriak frustasi, menangis, dan memukul-mukul sendiri tubuhnya. Keisha tak ingin jauh dari kedua orang tuanya. Bagaimana perasaan ibu dan ayahnya kalau nyatanya putri mereka satu-satunya justru memilih untuk tinggal di alam gaib? Lusa, Keisha sudah masuk ke kampus dan dia menjadi sorotan banyak orang. Kebanyakan orang yang melihatnya malah menjauhi dirinya karena mereka berpikir kini Keisha akan mencari korban berikutnya. Bila ada orang yang memiliki indera keenam, pasti dapat melihat jika dirinya dikawal oleh manusia berkepala babi. Meskipun Keisha juga tak tahu kalau makhluk itu tengah mengikutinya. Firda dan Faiz saja terlihat menjauh dari Keisha karena mereka sangat ketakutan sekali jika berikutnya mereka yang akan menyusul Banu. Saat Keisha mendekat, mereka segera mencari alasan untuk pergi. Tinggal menghitung waktu. Esok petang Keisha harus kembali ke Wantira. Sebenarnya Keisha ingin berpamitan dengan sahabatnya kalau ia sudah tak akan tinggal di alam nyata lagi bersama mereka. Namun sepertinya sahabatnya takut kalau Keisha akan menyeret mereka ke dalam masalah lagi. Setelah pulang dari kampus, Keisha hanya duduk diam di teras rumah, melihat pemandangan sekitar, karena besok Keisha sudah tak ada di dunia nyata lagi. Kes, pergi makan dulu, ucap ibunya. Oh, iya Bu, kalau Keisha nanti hilang, ibu langsung yakin saja Keisha itu mati dan takkan pernah kembali lagi ya, ucap Keisha yang membuat ibunya terkejut dan merasa heran
dengan apa yang diucapkan putrinya itu. "Kamu bilang apa sih, Kes? Memangnya kamu mau menghilang kemana?" tanya Ibu Rasti. "Bu, Kesa punya calon suami yang tak akan mungkin ibu dan ayah akan merestui hubungan kita berdua. Jadi, tolong restui kita, apapun yang terjadi ya, Bu," ucap Kesa kemudian menangis dan memeluk ibunya. "Calon suamimu siapa, Kes?" tanya ibunya menjadi penasaran. "Kesa nggak bisa bilang sekarang. Nanti ibu dan ayah akan tahu sendiri." Ibu Rasti tak mengerti kenapa putri semata wayangnya bicara seperti itu. Namun Ibu Rasti memiliki firasat yang kuat kalau Kesa akan meninggalkannya untuk selamanya. "Apapun yang terjadi, ibu sayang sama kamu, Kes," ucap Ibu Rasti memeluk putrinya begitu sangat erat. Pelukan hangat terakhir yang Kesa rasakan dari sang ibu yang sangat ia cintai. Keesokan harinya, Kesa mencoba mencari kedua sahabatnya di tempat mereka biasa nongkrong bersama. Dan benar saja, Kesa melihat Faiz sedang memainkan gitar dengan Firda yang sedang bernyanyi. Kesa mencoba menghampiri, namun mereka malah hendak pergi. "Tunggu, tak usah pergi, karena setelah ini kalian tak akan pernah melihatku lagi," teriak Kesa yang menghentikan langkah kedua sahabatnya. "Apa maksud kau?" tanya Firda. "Sore ini saya akan pergi ke kebun kopi perbatasan itu, dan saya hanya ingin pamit dengan kalian untuk mengucapkan kata selamat tinggal," ucap Kesa. "Untuk apa kau ke sana?" tanya Faiz. "Kalian tak ingat? Saya akan kembali ke sana setelah berhasil membawa kalian pulang," ucap Kesa. "Untuk apa kau kembali lagi?" tanya Faiz. "Kalian akan tahu setelah saya tiada. Maka bila mana saya menghilang, tolong jangan cari saya. Galikan saja kuburku dan anggap saya sudah tak ada di dunia ini. Siapkan saja kuburanku dengan nisan bertulisan namaku. Bila mana di alam gaib saya mati, jasadku dengan sendirinya akan mengisi kuburan itu," jelas Kesa sambil menangis di hadapan sahabatnya. "Kes, apa kau masih ada ikatan dengan bangsa gaib di sana? Kau sudah mengakui kesalahanmu, kan?" tanya Firda kemudian. "Iya, sudah. Tapi saya akan tetap kembali ke sana. Ini demi kalian dan keluargaku," jawab Kesa. "Relakanlah saya demi kalian," ucap Kesa menangis. Faiz dan Firda menghampiri Kesa dan memeluknya dengan sangat erat. "Sulit, tapi bila itu keputusanmu, demi kami dan keluargamu, lakukanlah. Meskipun kami sebenarnya ingin kau tetap di sini," ucap Firda yang juga menangis memeluk Kesa. Sementara mereka akhirnya saling berbincang lama, hingga Kesa lupa waktu kalau nyatanya ia harus kembali ke Wentira sebelum azan maghrib berkumandang. Angin berhembus kencang, seperti datangnya angin topan. Kesa langsung melihat arloji di tangannya. Matanya membelalak saat waktu yang dibutuhkan menempuh kebun kopi tersisa 30 menit lagi. Padahal jarak tempuh untuk pergi ke kebun kopi perbatasan itu butuh waktu 4 jam. "Saya harus pergi. Saya sudah terlambat. Tolong antar saya ke kebun kopi, Is." Kesa meminta tolong pada Faiz untuk mengantarkannya. "Oke," ucap Faiz meskipun terpaksa dan takut kalau harus mengantar ke area kebun kopi lagi. Faiz langsung membonceng Kesa dengan mengendarai sepeda motornya, meninggalkan Firda di tempat. Firda terus menangis melihat kedua temannya kini sudah menuju tempat angker itu. "Is, lebih cepat lagi,"
teriak Kesha saat waktu sudah menghabiskan 10 menit. Padahal Faiz sudah mengendarai motor dengan cepat, bahkan hampir 100 km per jam. Tetapi Kesha merasa Faiz mengendarai dengan sangat lambat. 20 menit lagi, belum keluar dari Palu. Kau lambat, Is, teriak Kesha. Yang gila saja, mana ada 20 menit. Waktunya bisa sampai ke kebun kopi. Saya tidak mau kecelakaan, protes Faiz. Tukar, biar saya yang mengendarai motormu, ucap Kesha. Faiz langsung menemukan sepeda motornya dan membiarkan Kesha yang mengendarainya. Faiz terkejut begitu Kesha mengendarai sepeda motor miliknya yang 2 kali lipat lebih cepat dari yang Faiz kendarai. Gila kau, Kes. Saya tidak mau mati di sini, teriak Faiz. Namun Kesha tak menghiraukan sahabatnya itu. Kesha seperti dikendalikan oleh iblis, sehingga ia tak sadar bila mengendarai motor secepat itu. Sampai mata Faiz terpejam dan berdoa keselamatan untuk mereka berdua. Sisa waktu 2 menit lagi. Mereka berdua sudah tiba di jembatan kuning Wentira di kebun kopi. Faiz terbelalak karena tak percaya begitu cepat bisa tiba di jembatan ini. Nih, pegang tas saya, ucap Kesha memberikan tas pada Faiz setelah Kesha sudah mengenakan jubah kuning. Tas itu berikan pada ibu dan ayahku bila saja Kesha sudah meninggal dunia. Selamat tinggal, Faiz, ucap Kesha terburu-buru dan memeluk Faiz untuk terakhir kalinya. Kesha langsung berdiri di dekat tugu, terlihat seperti membaca sebuah mantra. Faiz menepi dan mengintip apa yang akan terjadi pada diri Kesha. Faiz tak menyangka, tiba-tiba pemandangan yang ia lihat hanya pohon-pohon tinggi, kini berubah dalam sekejap menjadi istana yang megah menyala, berkilau karena dilapisi emas. Kesha segera dikawal oleh pengawal, dan seketika sinar terpancar sangat menyilaukan, sehingga mata Faiz menyipit, dan pemandangan indah yang Faiz lihat barusan telah hilang, bersama dengan Kesha yang sudah tak ada di tugu itu. Kesha, jadi kau benar-benar pergi? Tanya Faiz lirih, dan baru merasakan kehilangan. Faiz langsung memeluk erat tas yang Kesha berikan, kemudian menangis sesenggukan. Faiz dan Firda sudah kehilangan Banu dan kini mereka harus kehilangan Kesha. Firda terus berjalan mondar-mandir gelisah menunggu Faiz datang mengantar Kesha di kebun kopi. Ia khawatir bagaimana jika Faiz tak selamat. Namun selang waktu 10 menit Firda sudah melihat Faiz kembali. Syukurlah kau balik, Is, ucap Firda langsung memeluk Faiz yang raut wajahnya tampak begitu sedih. Kesha sudah ndak bakalan balik lagi ke sini dah, ucap Faiz, dan Firda langsung murung saat melihat tas Kesha digamblok oleh Faiz. Tas ini? Iya, punya Kesha. Ayo, temani saya antar tas ini ke rumahnya. Katanya harus dikasih ke orang tuanya, ucap Faiz. Sementara tanpa banyak tanya, Firda langsung naik ke belakang motor Faiz dan segera menuju rumah Kesha. Setelah tiba di rumah Kesha, Firda dan Faiz melihat Ibu Rasti dan Pak Karim seperti sedang menunggu seseorang. Mungkin dia sedang menunggu Kesha pulang. Faiz, Firda, mana Kesha? Tanya Ibu Rasti. Ini, Bu, Kesha hanya memberikan tasnya untuk dibawa pulang, ucap Faiz sambil memberikan tas milik Kesha. Kesha minta dibuatkan kuburannya besok. Anggap saja Kesha sudah meninggal, karena dia tak akan pernah kembali lagi untuk pulang. Kesha kemana? Tanya Ibu Rasti. Kesha pergi ke kebun kopi di Wentira. Dia akan menikah dengan makhluk di sana, jawab Faiz. Ndak,
Mana mungkin Kesa akan kembali ke sana? Bentak Ibu Rasti yang langsung menangis histeris karena kehilangan putri semata wayangnya. Kesa harus melakukan itu, Bu. Katanya demi kalian, supaya tidak menjadi korban dari bangsa Wentira itu. Jadi dia mengorbankan dirinya sendiri. Jelas Firda kemudian. Kesa bilang apa sama kalian? Kenapa kalian mau mengantarkan ke sana? Tanya Pak Karim sambil mengusap bahu istrinya yang terus menangis memeluk tas milik putrinya. Pak, Kesa diancam harus segera masuk ke alam sana. Kalau dia tidak pergi ke sana, nyawa kalian dalam bahaya, jawab Faiz. Sementara berduka karena kehilangan Kesa, ada mobil mewah berwarna kuning langsung memarkirkan mobilnya ke pekarangan rumah Pak Karim. Firda segera mendekati Faiz dan berdiri di belakangnya. Firda trauma dengan mobil kuning karena mobil itu persis yang membawa mereka masuk alam lain. Ada beberapa orang keluar dari mobil memakai jas berwarna kuning dan tepat di atas garis bibirnya tak terdapat garis bibir. Kedua mata mereka pun sama sekali tak berkedip. Itulah ciri-ciri bangsa Wentira. Mereka terus berjalan menghampiri Ibu Rasti dan Pak Karim dengan membawa beberapa peti yang sangat besar, layaknya membawa hantaran pernikahan. Kami diperintah untuk mengantar hantaran ke rumah kalian karena Tuan Putri Kesa akan menikah dengan pangeran kami, ucap salah satu pengawal. Kalian ini jin dari bangsa Wentira? Tanya Pak Karim. Mereka tak menjawab dan hanya mengangguk satu kali. Kembalikan putriku. Kami tak sudi kalau Kesa harus menikah dengan bangsa jin seperti kalian, bentak Pak Karim geram. Sudah kesepakatan Kesa, jika dia tidak bersedia menikah dengan pangeran kami, nyawanya akan dihabisi dan disiksa di sana. Begitu juga kalian yang akan kami buat tak bernyawa di sini, jelas salah satu pengawal. Pak Karim akhirnya diam. Dia takut kalau Kesa akan disiksa oleh bangsa jin di sana. Tanpa basa-basi, pengawal itu berlalu pergi dan masuk ke dalam mobilnya. Kemudian mobil itu keluar dari pekarangan rumah. Faiz mencoba mengikuti sampai pagar rumah, namun mobil itu menghilang sekejap tanpa bekas. Pak, kenapa kau tadi tidak tanya apa mantra untuk masuk ke alam sana, supaya kita bisa bertemu dengan Kesa, ucap Ibu Rasti. Bu, Kesa sudah tidak bisa kita ikut campuri. Kalau kita masih terus mencampuri urusan mereka dan coba membawa Kesa pulang, mereka akan menyiksa Kesa nanti di sana, keluh Pak Karim lemah. Saya hanya ingin melihatnya untuk terakhir kali, memastikan apakah benar Kesa bahagia di sana, ucap Ibu Rasti yang masih terus menangis. Faiz, bantu saya membuka beberapa peti ini, pinta Pak Karim. Faiz dan Firda membantu membuka beberapa peti yang dibawa pengawal Wentira. Isinya di dalamnya adalah emas dan jumlahnya cukup banyak sekali. Satu peti emas murni. Peti lainnya berisikan seperti buah yang segar, makanan yang enak, pakaian yang bagus dan lainnya. Tas yang Kesa kembalikan mulanya kosong, kini berisikan banyak uang. Bu, jangan pernah cari Kesa. Saya sudah bahagia di sini karena akan menjadi permaisuri pangeran di sini. Saya sudah sah menjadi penghuni bangsa Wentira. Demi kebaikan kita, anggap saja saya sudah meninggal. Galikanlah aku kuburan di dekat rumah dan tulislah namaku di batu nisan itu. Kabarkan saja pada orang-orang
Kalau saya sudah meninggal karena sakit, saya akan terus menyuruh para pengawal untuk mengirimkan ibu dan ayah uang sebanyak yang tadi dikirimkan setiap harinya. Berarti terhitung setiap tahun di alam sana. Berkat saya ada di alam pentira ini, saya bisa memperbaiki perekonomian keluarga kita kan? Ibu, ayah, bahagialah kalian. Kesha sangat menyayangi kalian. Isi surat dari Kesha untuk orang tuanya. Faiz langsung menyeka air mata karena malu kalau harus menangis di depan orang tua Kesha, yang sebenarnya dia juga sangat merasa kehilangan Kesha sahabatnya. Begitu juga Firda yang menangis mengeluarkan air mata. Ibu Rasti langsung meremas surat yang Kesha berikan dan terus menangis sesenggukan. Pak Karim pun tampak meneteskan air matanya karena harus merelakan nasib putri satu-satunya itu. Apalah gunanya harta sebanyak ini kalau kami kehilanganmu, nak? Rintih Ibu Rasti yang masih memeluk tas gemblok milik Kesha yang kini sudah terisi banyak uang. Keesokan hari, Pak Karim langsung membuatkan kuburan untuk Kesha, memanggil ustadz untuk mendoakan putrinya. Para warga menjadi heran, mengapa Pak Karim memberikan kabar Kesha sudah meninggal. Tetapi setelah dikubur, siapa yang memandikannya dan siapa pula yang menyolati jenazah Kesha? Sampai para warga bertanya-tanya satu sama lain karena ada kejanggalan atas kematian putri Pak Karim. Kemarin pagi saya masih melihat Kesha duduk di teras loh. Kenapa beritanya sudah meninggal dan sudah beres dikubur? Siapa yang memandikan? Siapa yang menyolati? Ibu Karmila. Dan sangat merasa heran setelah pulang dari rumah Ibu Rasti. Kayaknya Kesha ini jadikan tumbal pesugihan Pak Karim deh. Masa Pak Karim mendadak kaya setelah kematian Kesha anaknya? Sahut Pak Ismail, suami Ibu Karmila. Kamu tahu dari mana, Pak? Pak Karim mendadak kaya? Tanya Ibu Karmila. Saya lihat sendiri tadi, waktu saya memanggil Pak Karim di kamarnya. Pintu terbuka sedikit, dan saya melihat ada satu peti emas dan banyak sekali uang, Bu. Jawab Pak Ismail. Wah, kalau begitu sudah jelas Kesha jadi tumbal pesugihan orang tuanya. Jasadnya mereka jadikan tumbal dan tidak dikubur. Makanya tidak disolatkan dan tidak dimandikan, ucap Ibu Karmila. Iya, Bu. Bagaimana kalau malam nanti kita coba gali kuburannya Kesha untuk memastikan, ucap Pak Ismail. Iya, benar, saya setuju, sahut Ibu Karmila pada suaminya. Malam hari tepat jam 11 malam, Pak Ismail dan Ibu Karmila masuk ke pekarangan belakang rumah Pak Karim untuk menggali kuburan Kesha. Mereka mencoba memastikan kalau jasad Kesha tidak ada di dalam kubur karena dijadikan tumbal pesugihan oleh Pak Karim. Cepat Pak galinya, ucap Ibu Karmila sambil menyenter kuburan Kesha yang sedang digali oleh sang suami. Hihihi. Terdengar suara tertawa makhluk halus yang membuat mereka menjadi terkejut. Apa itu, Bu? Tanya Pak Ismail. Ayolah Pak, cepat, abaikan saja suara itu, ucap Ibu Karmila. Hush. Seperti ada bayangan putih melayang yang membuat Ibu Karmila menjadi bergidik ngeri. Namun karena ia penasaran dengan kuburan Kesha, mereka pun memberanikan diri. Ayo Pak, cepetan, ucap Ibu Karmila berkali-kali kepada sang suami. Pak Ismail terus menggali kubur dan tiba-tiba datang guntur menggelegar dan hujan deras membasahi mereka berdua. Tetapi Pak Ismail tak putus asa.
dan terus menggali kuburan Kesha. Setelah papan nisan sudah terlihat, Pak Ismail mencoba membuka salah satu papan agar bisa melihat apakah ada jasad di dalam lubang itu, dan memastikan itu adalah jasad Kesha, anak Pak Karim. "Ada, Pak?" tanya Ibu Karmila tampak penasaran. "Tunggu sebentar toh, Bu," jawab Pak Ismail sambil berusaha mengangkat salah satu papan. Pak Ismail melihat memang ada mayit di dalam kubur. Kemudian ia mencoba membalikkan jasad itu agar dapat tampak jelas wajah bahwa itu adalah Kesha, anak Pak Karim. Sesudah itu, saat Pak Ismail mencoba membalikkan jasad tersebut, tiba-tiba saja wajah itu berubah mengerikan. Tampak banyak darah dan belatung. Kedua matanya terbuka menyala, dan mulutnya seperti ingin menggigit Pak Ismail. Giginya penuh taring hingga Pak Mail tersungkur jatuh karena sangat terkejut dan ketakutan. "Hah!" teriak Pak Ismail ketakutan. "Kenapa, Pak?" tanya Ibu Karmila dari atas, tersentak kaget. Sekejap saja tiba-tiba tanah liang kubur itu tertimbun dengan sendirinya, bagai terjadi longsor. Pak Ismail berusaha keluar dari lubang kubur dengan tergesa-gesa dan panik karena kakinya ikutan tertimbun oleh tanah. "Bantu saya, Bu," teriak Pak Ismail berusaha meraih tangan istrinya. Namun tanah itu sekejap saja mengubur tubuh Pak Ismail. Sementara, meskipun Ibu Karmila mencoba menarik suaminya sekuat tenaga, namun tak berhasil karena tanah itu lebih cepat mengubur tubuh Pak Ismail dan hanya bagian kepala saja yang tersisa. "Pak, bagaimana ini, Pak?" tanya Ibu Karmila panik, terus berusaha mengeluarkan tubuh suaminya. Namun, di dalam kubur seperti ada yang menggerogoti tubuh Pak Ismail. Anggota tubuhnya bagai ditusuk dan dipotong hingga suara Pak Ismail terdengar melengking bagai ke angkasa. "Ah, sakit. Ampuni saya. Tolong, tolong saya." Bagi Pak Mail terdengar begitu memilukan. "Tolong, tolong!" teriak Ibu Karmila panik dan terus berteriak. Dar! Tiba-tiba tanah kuburan itu meledak hingga membuat wajah Pak Ismail menjadi membiru serta mengeluarkan bau yang sangat busuk, dan tampak darah dari lubang hidung serta telinga hingga mulutnya. Tak lama Pak Ismail pun tewas seketika itu juga. Sesudah itu, Pak Karim dan Ibu Rasti langsung menuju pekarangan rumahnya saat mendengar Ibu Karmila berteriak meminta tolong. Bersama dengan warga lainnya, ada beberapa warga yang datang menyaksikan bagaimana bisa Pak Ismail tewas mengenaskan di dalam tanah kuburan Kesha. Para warga segera saja membantu menggali kubur dan mengambil tubuh jasad Pak Ismail yang ternyata tinggal sebelah. Kakinya menghilang dan yang tersisa hanya bagian kepala saja sampai ke perut. Isi perutnya pun berurai keluar. Para warga heran, mereka tak dapat menemukan kaki Pak Ismail di dalam kubur Kesha, dan warga masih melihat jasad Kesha masih terkubur di bawah sana. "Itu Kesha, Pak?" tanya Ibu Rasti berbisik kepada suaminya. Pak Karim hanya mengangguk. Ia juga merasa keheranan. Bagaimana bisa putrinya ada di dalam sana? Sedangkan ia tahu Kesha sedang berada di alam lain. Pak Karim berpikir mungkin hanya jin yang menyerupai wajah putrinya. Ibu Karmila pun terus menangisi kematian suaminya yang begitu tragis dan di luar nalar. Ibu Karmila pun semakin yakin kalau Pak Karim itu memakai pesugihan. "Selanjutnya siapa lagi, Pak, yang akan jadi korban pesugihan?" tanya Ibu Karmila kepada Pak Karim.
Astagfirullah, saya tidak pernah melakukan pesugihan apapun. Apalagi korbannya putri saya satu-satunya. Saya tak akan mungkin tega melakukan hal keji seperti itu, jawab Pak Karim. Jelas ibu yang bersalah. Kenapa malah menggali kuburan orang? Itu makanya ibu dan suami ibu mendapatkan ganjarannya akibat selalu mengusik hidup orang lain, sahut Ibu Rasti geram. Kalian bisa kaya mendadak, tak mungkin kalau kalian tidak menggunakan pesugihan. Ibu Karmila terus yakin dengan dugaannya terhadap Pak Karim dan Ibu Rasti. Sudah, tak boleh main hakim sendiri. Apalagi kita sedang berduka atas kepergian Pak Ismail. Harusnya kita jangan berdebat. Kita doakan saja Pak Ismail husnul khotimah, lerai Pak RT yang mencoba menenangkan warganya. Tolong, teriak Pak Ismail sedang diseret oleh pengawal Wentira menuju kerajaan. Sementara ternyata jasad Pak Ismail ditukar dan masuk ke dalam alam lain, karena sebenarnya Pak Ismail belum meninggal di dunia nyata. Pak Mael sangat terkejut saat melihat Kesha duduk di sebelah Pangeran Wentira. Di mana saya? Kenapa ada Kesha di sini? Tanya Pak Ismail kebingungan. Tak ada yang menjawabnya. Pak Ismail segera dipasung oleh pengawal Wentira dan dicambuk berkali-kali hingga tubuhnya memar dan mengeluarkan banyak darah. Ampuni saya, tolong, apa salahku? Rengek Pak Ismail. Ini adalah alam gaib Wentira, Pak. Bapak dihukum karena beraninya menggali kuburanku dan berniat membuat berita kalau orang tuaku melakukan pesugihan. Jadi Bapak berhak mendapatkan hukumannya, jelas Kesha kemudian. Kesha yang biasanya hatinya sangat lemah lembut, kini berubah menjadi sosok perempuan tanpa belas kasih sedikit pun. Ia pun menjadi perempuan yang memiliki banyak dendam. Ampuni saya, Kesha. Kembalikan saya ke asalku. Ampuni saya, ucap Pak Ismail terus memohon dengan wajah pucat pasi memelas. Pangeran Wentira menunjukkan bahwa Pak Ismail di alam nyata sudah dinyatakan meninggal secara tragis dan kehilangan separuh tubuhnya. Pak Ismail melihat dirinya sendiri lewat sinar cahaya yang terpancar di tempat itu. Sekali lagi, saya mohon ampun dan kembalikan saya, rengek Pak Ismail terus menerus. Ia merasa menyesal telah mencampuri urusan Pak Karim dan Ibu Rasti. Bawa dia, perintah Pangeran Wentira kepada pengawalnya untuk membawa Pak Ismail dibawa ke tempat penyiksaan di alam Wentira yang tampak seperti neraka. Tidak, tolong, saya mau pulang. Maafkan saya, Kesha, tolong saya, teriak Pak Ismail sambil diseret oleh para pengawal. Tetapi Kesha hanya diam saja, tak mau menanggapi karena ia sangat kesal. Pak Ismail berniat untuk memfitnah ayah dan juga ibunya. Malam hari tampak gelap pekat dan mencekam karena tak ada bulan dan bintang menghiasi malam. Yang ada hanya terdengar suara binatang seperti melengkapi suasana malam. Ibu Rasti masuk ke dalam kamar kecil milik putri sematawayangnya. Melihat di meja belajar putrinya ada foto Kesha kecil yang sedang dipangku oleh Ibu Rasti dan Pak Karim yang terlihat sangat bahagia kala itu. Ibu Rasti sesekali mengusap wajah putri sematawayangnya di foto dan tak sadar air mata itu menetes jatuh membasahi pipinya. Ibu Rasti memeluk bingkai foto itu dan berbaring di atas kasur milik Kesha. Tak lama Ibu Rasti segera terbangun
Saat ada yang mengganjal di bawah bantal tidur putrinya, ia mendapati ada sebuah kotak kecil yang berisi secarik kertas. "Ngata Wontira," ucap Ibu Rasti dan membaca tulisan di bawahnya, seperti mantra untuk masuk ke alam Wontira. "Apa kalau saya menghafal mantra ini, saya bisa masuk ke alam sana dan bisa menemui putriku?" Ibu Rasti kemudian membawa secarik kertas itu keluar. Ia berniat menghafal sebuah mantra untuk membuka jalan menuju alam Wontira. "Biarpun saya dianggap mati di dunia ini, tak apa, asalkan saya hidup bersama anakku Kesha di alam sana," ucap lirih Ibu Rasti. Hari ini Firda pergi berbelanja buah-buahan di sebuah pasar. Saat Firda hendak memilih-milih, ada seseorang dari belakang yang memintanya untuk bergeser. "Permisi," ucap seseorang yang merasa terhalang oleh Firda saat sedang memilih buah mangga. Firda pun agak bergeser dan memperhatikan seseorang perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki yang baru saja datang. Semua pakaian yang dia kenakan berwarna kuning. Dari sepatu, baju, rok, bahkan topi dan payungnya pun serba berwarna kuning. Perempuan itu menoleh ke arah Firda. Firda terkejut saat dia melihat perempuan itu tak mempunyai garis di atas bibirnya. Firda segera mundur, kemudian membayar belanjaan dan berlalu pergi dengan tergesa-gesa. Firda sadar perempuan yang berada di dekatnya tadi adalah bangsa Wontira. "Hei!" sapa seseorang menepuk pundak Firda. Firda menoleh perlahan karena takut jika bangsa Wontira yang menegurnya. Kalau lihat bangsa lain sedang belanja di sini, kau jangan seperti orang ketakutan. Nanti mereka tersinggung dan marah. Anggap saja mereka manusia biasa seperti kita," ucap Ibu Anti, penjual buah yang memberitahu Firda. "Bangsa Wontira sering belanja di pasar, Bu?" tanya Firda kemudian. "Iya, sering. Dan jumlah mereka tidak sedikit di pasar ini. Dan mereka berlalu lalang, layaknya manusia biasa. Tapi kami tak berani menegurnya," jawab Ibu Anti. "Tapi uang yang mereka berikan apa itu asli?" tanya Firda sedikit heran. "Ya, asli," jawab Ibu Anti. Firda tertegun sejenak. Mereka memang tidak terlihat seperti jin, namun seperti manusia dan juga berinteraksi dengan manusia seperti biasanya. Semua orang di pasar sudah tahu dan tak asing lagi dengan kedatangan penghuni alam Wontira berbelanja di tempat mereka. "Maaf, Bu, di sini percaya kalau kota Wontira itu nyata?" tanya Firda lagi. "Jelas nyata. Kenapa tidak? Ibu tahu mantra untuk masuk ke alam sana?" tanya Firda terus menerus. "Tidak. Sebagian warga di sini tahu, lebih tepatnya di daerah kebun kopi. Tapi kalau masuk ke sana, antara dua kemungkinan saja. Kamu bisa pulang atau tersesat selamanya di sana," jawab Ibu Anti. Firda sangat rindu dengan Kesha. Tetapi apakah Firda bisa bertemu dengan Kesha saat dia bisa berkunjung ke sana? Bagaimana kalau nyatanya dia bisa pergi masuk ke dalam Wontira, namun tak bisa kembali? Dia ingat dengan seseorang bapak-bapak yang pernah ditemui saat mereka tersesat. Bapak itu bekerja selama 1 hari yang terhitung di alam nyata selama 1 tahun lamanya. "Kalau saja saya bekerja di sana, pasti ekonomi keluarga saya sangat baik. Seperti yang kemarin, kulihat Kesha memberikan sejumlah uang banyak kepada keluarganya setelah dia menghilang dari alam nyata," gumam Firda. "Kau tak usah berhayal, bisa masuk ke sana. Masuk ke sana tidak sembarangan orang.
Meskipun mantranya sudah dibaca, kalau bangsa Wentira tak mau menerima, maka kalian tak akan pernah bisa masuk ke sana. Jelas Ibu Anti membuyarkan lamunan Firda. Ah, tidak, saya tidak ada berniatan masuk ke sana, sahut Firda. Firda segera beranjak dari pasar itu dan mengantarkan belanjaannya ke rumah dan barulah dia pergi ke kampus. Serius itu Keisha, kemarin dia masuk ke Wentira lagi. Dia kawin sama orang sana. Terus dia ndak akan kembali lagi, tanya teman kampusnya bernama Yana. Siapa bilang? Tanya Firda. Kami dengar rumornya saja. Benar kan dah? Yana ingin memastikan penjelasan dari sahabat dekatnya Keisha tersebut. Keisha itu sudah meninggal. Kalian datang saja ke rumahnya. Di belakang rumahnya dia dikubur, jelas Firda. Tidak dah. Keisha itu tidak meninggal. Dia itu dibawa sama bangsa Wentira untuk dinikahi, kilah Yana. Firda tak menjawab. Ia merasa jenuh saat datang ke kampus. Pasti pembahasannya soal Wentira dan Keisha. Firda langsung pergi ke toilet untuk membasuh wajahnya. Tampaknya Firda sangat frustasi atas kehilangan sahabatnya itu. Sahabat kecilnya saat dari TK sampai kuliah, mereka selalu bersama. Ah, Keisha, kenapa kau pergi? Kenapa kau korbankan dirimu untuk kami? Seharusnya kami berada sama kau di sana. Kami disiksa juga. Bukan cuma kau yang tersiksa, Keisha, teriak Firda sambil menangis.